Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NIM 250301500046. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi atletik, yaitu lompat jauh. Nah, lompat jauh merupakan salah satu cabang atletik tertua yang sudah dikenal sejak Olimpiade Yunani kuno pada tahun 1708 sebelum Masehi. Saat itu, olahraga ini dilakukan oleh prajurit sebagai latihan kelincahan dan kekuatan untuk melewati rintangan. Dalam Olimpiade modern, lompat jauh menjadi nomor resmi sejak tahun 1896. Sampai sekarang, lompat jauh berkembang dengan teknik dan gaya lompatan yang semakin efisien untuk menghasilkan jarak lompatan yang maksimal. Peralatan dalam lompat jauh sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang digunakan adalah yang pertama, sepatu atletik khusus yang memiliki paku kecil untuk menambah daya tahan cengkraman saat berlari. Yang kedua, ada papan tumpuan untuk menolak saat melompat. Yang ketiga, ada bak pasir sebagai tempat pendaratan agar aman. Yang keempat, ada alat ukur seperti pita mengukur atau alat digital untuk mengukur jarak lompatan. Nah, lapangan lompat jauh terdiri dari beberapa bagian. Pertama, lintasan awalan sepanjang 40-45 meter untuk memberikan kecepatan maksimal. Kedua, papan tumpuan selebar 20 cm yang menjadi batas atlet harus menolak. Yang ketiga, ada bak pasir, tempat pendaratan dengan panjang minimal 9 meter dan lebar 2,75 meter. Pengukuran jarak dilakukan dari papan tumpuan hingga titik terdekat bekas jatuhnya tubuh atlet di pasir. Nah, kemudian ada aturan dalam melompat jauh cukup ketat. Pertama, atlet tidak boleh melewati garis papan tumpuan saat menolak. Jika lewat disebut foul atau tidak sah. Awalan harus dilakukan di lintasan yang sudah disediakan. Yang ketiga, ada pendaratan harus dilakukan di dalam bak pasir. Yang keempat, atlet tidak boleh kembali ke arah belakang setelah mendarat. 5. Setelah atlet biasanya mendapat 3-6 kesempatan melompat. Yang keenam, hasil terbaiklah yang diambil sebagai nilai akhir. Adapun selanjutnya itu gaya-gaya dalam lompat jauh. Yang pertama ada gaya jongkok. Gaya jongkok adalah gaya klasik yang paling mudah dipelajari. Jadi tekniknya, yang pertama atlet berlari secepat mungkin selama fase awalan. Yang kedua, saat menolak lutut diangkat dan tubuh mulai condong ke depan. Di udara, atlet menarik kedua lutut ke arah dada seperti posisi jongkok. Saat mendekati pendaratan, kedua kaki diluruskan ke depan. Atlet mendarat dengan kedua kaki bersama-sama dan badan terdorong ke depan untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, ada gaya menggantung, yang dimana gaya menggantung bertujuan menjaga keseimbangan tubuh lebih lama di udara. Langkah-langkahnya, yang pertama, setelah menolak, atlet menggerakkan kedua tangan dan kaki seperti posisi berdiri. Tubuh menggantung di udara seolah sedang berdiri tegak. Gerakan ini menjaga tubuh tetap stabil dan tidak mudah jatuh ke belakang. Mendekati pasir, kaki diayun ke depan dan tangan diturunkan untuk membantu pendaratan. Yang ketiga, ada gaya berjalan di udara, yaitu gaya berjalan di udara adalah teknik modern yang banyak digunakan atlet profesional. Gerakannya yang pertama, setelah menolak dari papan, atlet melakukan gerakan seperti berjalan atau berlari kecil di udara. Gerakan kaki yang ritmis ini membantu menjaga keseimbangan dan memperpanjang waktu melayang. Tubuh tetap condong ke depan untuk mempertahankan momentum. Setelah langkah udara selesai, atlet menarik kedua kaki ke depan untuk bersiap mendarat. Kelima, ada pendaratan dilakukan dengan kedua kaki lurus ke depan dan tubuh langsung ke arah depan agar tidak jatuh ke belakang.
Baik, itulah penjelasan mengenai lompat jauh, mulai dari sejarah, alat, lapangan, aturan, serta 3 gaya lompatan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu proses pembelajaran PJOK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.